السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketahuilah sesungguhnya agama kita Islam mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dan itulah sebaik-baik manusia. Keberadaannya dibutuhkan oleh orang banyak. Keberadaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh orang-orang lain. Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh seseorang dan orang ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah," orang ini bertanya, "Man ahabbun nasi ilallah?" Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah?" Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang sangat dalam. Bukan pertanyaan yang mempertanyakan siapa manusia yang paling dicintai oleh manusia. Tidak. Siapa yang paling dicintai oleh makhluk? Tidak. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah? Manusia yang paling dicintai oleh zat yang menciptakannya, Allah Azza wa Jal, zat yang menciptakan kita. Pertanyaan itu diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan,
ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu, itu pun amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au taqdi anhu daina, atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia. Engkau bantu saudaramu, engkau bantu dia melunasi hutangnya, itu pun amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan kelaparan saudaramu. Ketika engkau mengetahui ada saudaramu yang lapar, ahibati fillah, berusahalah untuk menggapai amalan yang dicintai oleh Allah di sana. Hilangkan kelaparan yang dirasakan oleh saudara anda. Tatrudu anhu ju'a, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan. Itu pun amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra, yakni masjidil Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku berjalan menemani saudaraku, la an amshi ma'a akhin fi hajah, sungguh aku berjalan bersamanya dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi SAW, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan, yaitu Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dihasankan juga oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahumullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lihatlah diri kita di dalam bertetangga. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan, ketika anda hidup bersama orang lain? Apa peranan anda di hadapan mereka? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Kalau seandainya keberadaan anda ternyata menjadi orang yang sangat memberikan manfaat kepada yang lain, maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kecintaan Allah adalah satu hal yang sangat besar. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'azim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar apabila Allah telah mencintai hambanya. Mengapa demikian? Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan Jibril
akan memerintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal apabila mencintai hambanya, maka itu adalah bahagian yang sangat besar dalam kehidupan kita, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, innallaha idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Nada Jibril, Allah panggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu, sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah telah mencintai seorang hamba di permukaan bumi ini, maka apa yang terjadi? Allah perintahkan Jibril, Allah panggil Jibril untuk mencintai hamba yang Allah cintai. Itulah konsekuensinya ketika Allah mencintai hambanya. Allah bukan hanya mencintai hambanya saja, tetapi Allah perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai Allah. Innallaha idza ahabba al-'abda nada Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai hambanya, Allah memanggil Jibril. Dan Allah mengatakan kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fayunadi Jibril fi ahli sama, kemudian apa yang terjadi? Jibril pun memanggil semua penduduk langit. Fayunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit. Kemudian Jibril mengatakan kepada mereka, innallah yuhibbu fulanan fa ahibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia. Fa ahibbu, fa yuhibbuhu ahlus sama, fa yuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat menunjukkan bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan yang main-main. Karena ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka otomatis orang itu akan dicintai oleh semua penghuni langit dan bumi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita hendaklah memposisikan diri kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadilah Anda seseorang yang dicintai oleh Allah, karena ketika Anda dicintai oleh Allah, maka seluruh penghuni langit akan cinta kepada Anda. Dengarkan apa kata Rasulullah, hadis yang telah kita dengar bersama. Apa jawaban Nabi SAW? Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Ternyata orang yang dicintai oleh Allah adalah seseorang yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Bukan yang mengambil manfaat dari orang banyak, bukan. Tetapi bagaimana saya bisa memberikan kepada orang banyak?
bukan bagaimana saya mengambil dari orang banyak. Sebahagian kita mungkin bangga ketika dia bisa mendapatkan dari orang banyak. Dia mendapat jatah dari orang banyak. Kapan dia yang membagikan jatah itu? Dia bangga ketika berbuka, mendapatkan perbukaan gratis. Kapan Anda yang memberikan perbukaan itu? Sebahagian kaum muslimin berhenti di level bahagia ketika mendapatkan dari saudaranya. Sebahagian kita bangga di sisi itu. Kita berhenti di level itu. Kita bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tetapi ada di antara manusia yang bahagia, besar kebahagiaannya ketika dia bisa memberikan kepada orang banyak. Tidakkah kita cemburu dengan mereka? Mengapa mereka bisa memberi, kenapa saya tidak? Kenapa mereka bisa memberikan manfaat, kenapa saya tidak? Tidak tergerakkah hati kita untuk berbagi dan memberikan manfaat kepada orang lain? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, semakin besar manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, semakin besar kecintaan Allah kepada Anda. Jadikan diri Anda sebagai orang yang memberikan manfaat, bukan hanya sebatas mengambil manfaat. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berfikirlah saudaraku yang dimuliakan Allah. Tanyakan kepada diri kita, sejauh mana peranan saya, keberadaan saya, apakah memberikan manfaat orang banyak? Apakah saya bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain? Hadirkan pertanyaan itu dalam diri Anda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memberikan manfaat untuk orang lain itu ternyata dirincikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa amalan yang disebutkan pada lanjutan hadisnya, agar kita tergambar apa yang bisa saya perbuat, apa kebaikan dan manfaat yang saya bisa berbagi kepada orang lain. Maka Nabi merincikan beberapa amalan setelah itu. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bisa berbagi kebahagiaan. Engkau bisa mendapatkan kebaikan, berbagi kebaikan ketika engkau berikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Engkau bisa membahagiakan orang lain. Buat dia bahagia, walaupun hanya dengan senyuman. Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu sedekah, kata Nabi SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau memandang remeh kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa fi wajhi akhika. Walaupun engkau hanya berwajah seri di hadapan saudaramu. Subhanallah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an talqa akhaka biwajhin talid. Walaupun kau hanya berwajah seri, bermuka seri, bersenyum di hadapan saudaramu, itu sedekah. Engkau memberikan manfaat kepada mereka. Ikhwani fid din, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Bukankah itu manfaat? Bukankah dia sedang berbagi manfaat dengan itu? Betapa banyak saudara kita yang sedang dirundung masalah, sedih, krisis, hutang. Berikan kebahagiaan kepada mereka.
semampu kita. Au takshifu anhu kurbah, engkau angkat kesulitan dari dia, engkau memberikan manfaat untuk dia dengan itu. Takshifu anhu kurbah, engkau angkat kesulitan dia, kesedihan dia. Bagaimana caranya? Fikirkan oleh Anda. Jangan masalah orang lain seakan-akan tidak ada hubungan dia dengan Anda. Ingat saudaraku, saudara kita satu jasad dengan kita, kata Nabi SAW. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu tubuh. Kesulitan dia, kesulitan kita. Kesedihan dia, kesedihan kita. Jangan dipikul sendiri sahabat kita ini dengan kesulitan dia. Coba kita memberikan solusi untuk dia. Terbesitkah dalam hati kita? Terlintaskah dalam benak kita? Terlintaskah dalam benak kita bagaimana saya bisa meringankan beban dia? Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk dia? Ataukah kita hanya membiarkan dia seorang diri dengan masalahnya? Apakah seperti itu Islam? Subhanallah. Suatu ketika Nabi SAW mendapati sahabatnya di dalam masjid seorang diri, fi ghairi waktu salat, di waktu bukan waktu salat. Seorang diri sahabat ini di masjid. Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ternyata Nabi berjumpa dengan dia. Allah pertemukan sahabat ini dengan manusia terbaik pilihan Allah. Nabi mengatakan, "Mali araka mahmuman?" Ada apa aku melihatmu sedih, gelisah? Wajahmu seakan-akan diliputi dengan masalah yang berat. Allahu Akbar. Jangan ketika sahabat kita senang kita ikut dengan dia, ketika dia punya masalah kita nggak peduli dengan dia. Sebagian kita seperti itu. Sahabat kita senang kita datang ke dia. Dia punya masalah kita nggak bisa membantu dia. Apa kiranya saya bisa membantu dia? Lihat Nabi SAW, manusia terbaik pilihan Allah, mendapati sahabatnya sedang dirundung masalah. Nabi datangi sahabat itu. Mali araka mahmuman? Kenapa aku melihatmu sedih? Apa jawaban sahabat ini? Humumun lazimatni waduyun. Ya Rasulullah, kegelisahan meliputi jiwaku, hutangku yang menumpuk ya Rasulullah. Lilitan hutang, gak bisa tidur. Allahu Akbar. Maka Nabi ajarkan doa kepadanya, sehingga Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, seberapa peduli kita dengan sahabat kita yang memiliki masalah? Sebahagian kita cuek, seakan-akan kita berlepas diri sebagai saudara seiman. Ainal iman? Mana tuntutan iman dalam diri kita? Al-mu'min 'alal mu'min kal jasadil wahid. Nabi SAW mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat jasad yang satu. Satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada satu anggota tubuhnya yang merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Semua jasadnya merasakan panasnya tubuh yang demam, yang harus bergadang semalaman. Sakitnya diderita oleh semua anggota tubuh. Seperti itu seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Habibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Au taqdi anhu daina." Engkau bisa memberikan manfaat untuk saudaramu dengan cara apa? Engkau lunasi hutang saudaramu itu. Allah berikan kepadamu harta yang berlimpah. Allah mudahkan, Allah lapangkan rezekimu. Mana kepedulianmu kepada saudara Anda yang sedang kesulitan? Anda mendengar si fulan punya hutang, diam. Anda tahu si fulan punya lilitan hutang, diam. Mana panggilan iman?
Mana panggilan iman, ikhwan? Subhanallah. Tidakkah Anda terpanggil untuk meringankan beban dia? Mana ilmu? Aina ilmu? Mana ilmu yang kita pelajari selama ini? Subhanallah. Apakah ilmu hanya sebatas di tulisan? Apakah ilmu hanya sebatas riwayat yang kita hafal? Subhanallah. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Taqdi anhu daina. Engkau bantu dia melunasi hutangnya. Berapa persen kau bisa bantu-bantu? Dan harapkan bantuan Allah kelak untukmu di hari kiamat. Engkau ringankan beban saudaramu di dunia, Allah ringankan bebanmu di akhirat. Pasti Allah akan ringankan bebanmu ketika engkau meringankan beban saudara. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya peduli dengan saudaranya yang lain. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. Ma'asyarul muslimin, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin secara umum, kita semuanya, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dalam diri kita, tingkatkan kadar keimanan kita, bekali diri kita dengan takwa. Karena itulah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa berjumpa menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ma'asyarul muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara amalan yang Nabi sampaikan kepada sahabat ini, yang dengan itu dia bisa berbagi manfaat kepada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatrudu anhu ju'a. Engkau jauhkan saudaramu dari kelaparannya. Engkau jauhkan saudaramu dari rasa laparnya. Tidak sepatutnya ketika kita tahu ada yang lapar, kita diam. Tidak sepantasnya ketika kita tahu ada yang lapar, kita tidak berbagi dengan makanan yang kita miliki. Mati sensor pendeteksi iman dalam dirinya. Ketika kita tahu dia sedang kelaparan dan kita punya makanan dan tidak terpanggil keinginan kita untuk berbagi dengan dia, mati sensor keimanan dalam diri kita. Pendeteksi keimanan kita mati. Harus diservis. Kotor, rusak alat ini. Karena seorang mukmin akan terpanggil untuk saudaranya yang membutuhkan dia. Itulah seorang mukmin yang sangat dicintai oleh Allah. Tidakkah kita ingin dicintai oleh Allah? Apakah kecintaan Allah bukan satu hal yang berharga dalam kehidupan kita? Kalau Anda ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, Anda harus berjuang, memberikan manfaat untuk saudara Anda semampu Anda, semaksimal yang bisa Anda lakukan. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fil hadzal masjid syahra. Sungguh aku berjalan dengan saudaraku memenuhi kebutuhannya, itu jauh lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Sebagian kita sibuk beribadah, ibadah dengan dirinya sendiri.
Mana kepedulianmu dengan orang lain di luar? Masjid Nabawi, bukan Masjid Zaid bin Thabit, bukan masjid yang lain, bukan Masjid Nabawi. Aku beriktikaf di Masjid Nabawi, tidak lebih aku cintai ketimbang aku harus berjalan menemani saudaraku ketika dia membutuhkanku, kata Nabi SAW. Aku pergi bersama dia dengan hajat yang dia butuhkan, aku perlu membantu saudaraku, itu lebih aku cintai. Aku pergi bersama dia dengan hajat dia, keperluan dia, lebih aku cintai dibandingkan i'tikaf di masjid ini 1 bulan lamanya. Allahu Akbar. Kalau kita bisa meringankan beban orang lain, ringankan, jangan dipersulit. Kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya pangkat, yang dengan pangkat jabatan itu kita bisa mudahkan urusan orang lain, mudahkan dengan pangkat jabatan yang kita miliki. Kita punya tanda tangan, kita punya stempel, yang dengan stempel itu mereka terbantu, teringankan bebannya, bantu. Sebagian kaum muslimin tidak suka melihat saudaranya senang, dipersulit, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Allahu Akbar. Anda muslim ingin dicintai Allah, mana perjuangan Anda, ahibati fillah? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah seorang sahabat ketika mendengarkan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ala kulli muslimin sadaqah, hendaklah setiap muslim mengeluarkan sedekah untuk saudaranya. Ala kulli muslimin sadaqah, hendaklah setiap muslim mengeluarkan sedekah untuk saudaranya. Maka sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, faman lam yajid, bagaimana sekiranya kita termasuk orang yang tidak mampu mengeluarkan sedekah itu? Karena sahabat itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Langsung pendeteksi iman mereka bermain di situ. Kepekaan mereka bermain. Ketika mereka tidak sanggup, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, faman lam yajid, sekiranya kami tidak mampu bersedekah, apa yang bisa saya lakukan? Nabi SAW mengatakan, ya'mal biyadih fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa in lam yajid, qala yu'in dzal hajatil malhuf. Kalau engkau tidak mampu bersedekah dengan harta, membantu meringankan orang lain dengan harta, engkau bantu dengan jasa angkat otot tanganmu. Ya'mal biyadi, engkau beramal dengan tanganmu, engkau membantu dia dengan jasamu. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, dengan itu dia sedang berusaha memberikan manfaat dari jiwanya, dengan itu dia bersedekah. Yu'in dzal hajatil malhuf, dia bantu saudaranya yang kesulitan, dengan itu dia bersedekah. Qalu fa in lam yajid, kalau enggak dapat seperti itu ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr. Engkau lakukan kebaikan-kebaikan dan kau tahan dirimu dari berbuat kejahatan. Fa innaha lahu sadaqah, itu pun akan bernilai sedekah untukmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ahibati fillah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Itulah wasiat Nabi SAW. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bisa mendatangkan manfaat bagimu, dan jangan lemah untuk berusaha memberikan kebaikan, berikan manfaat untuk orang banyak, dan jangan lemah, kata Nabi dalam hal itu. Wala ta'jiz, apa yang bisa mendatangkan manfaat bagimu, bersemangatlah. Wala ta'jiz, jangan lemah dari sisi itu. Saudaraku ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Semoga khutbah ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya.
untuk memperbaiki dan membenahi diri menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة